Berikut adalah definisi dan rumus dari translasi. Dalam video kali ini, kita akan fokus memperdalam pemahaman tentang translasi dengan menyelesaikan beberapa variasi contoh soal tentang translasi. Jadi, kita ingat kembali rumus translasi yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa variasi contoh soal berikutnya. Bisa dalam bentuk penulisan titik koordinat seperti ini, atau dalam bentuk matriks seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai membahas contoh nomor 1. Pada contoh soal 1, diketahui titik A 2,3 akan ditranslasikan oleh T min 3,4, maka bayangan titik A adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena yang ditanyakan masih terkait dengan translasi, maka kita gunakanlah kembali rumus translasi yang sudah kita simpulkan sebelumnya. Dalam hal ini, kita gunakan dalam bentuk penulisan matriks lebih mudahnya. Titik awal X, Y ditambah vektor translasi A, B akan menghasilkan titik bayangan X aksen, Y aksen. Jadi, ingat kembali dalam proses translasi ada 3 komponen utama yang perlu kita ingat atau perlu diketahui. Jadi 2 komponen perlu diketahui jika satu komponennya yang dicari. Dalam hal ini yang kita cari adalah bayangan titik A, berarti titik bayangan X aksen, Y aksen yang kita akan cari. Sehingga X, Y, dan AB ini perlu diketahui. Apakah sudah diketahui di soal? Sekarang kita lihat X, Y ini adalah titik awal. Titik awal sebelum mengalami translasi. Jadi di sini kan titik bayangan titik A, berarti titik awalnya itu adalah titik A, diketahui 2,3. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor translasinya atau perpindahan yang terjadi, yaitu adalah min 3,4. Nah, akan menghasilkan X aksen, Y aksen. 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, bisa kita simpulkan titik bayangan dari A atau A aksen itu adalah min 1,7. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita, silakan adik-adik kerjakan latihan soal yang ada di LKPD, cari mana soal yang mirip dengan contoh soal nomor 1 ini. Next, kita akan bahas contoh soal kedua.